Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Selamat pagi pemirsa. Pagi ini kami buka dengan informasi kebakaran menghanguskan sebuah rumah tinggal yang sekaligus dijadikan tempat usaha di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Api diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang menyambar ke bahan yang mudah terbakar. Ya, kebakaran menghanguskan satu unit rumah tinggal beserta dengan satu lapak pedagang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membuat warga panik. Mendapatkan laporan tersebut, petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Beruntung penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Hingga kini masih belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara akibat obat nyamuk bakar yang menyambar ke bahan yang mudah terbakar. Kebakaran juga terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 1 unit rumah di permukiman padat penduduk terbakar akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor saat memasak. Dengan cepat kobaran api membesar dari sebuah rumah yang berada di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Lokasi kebakaran berada di pemukiman padat penduduk, membuat warga sekitar panik dan berupaya memadamkan dengan alat seadanya agar tidak menjalar ke rumah lain. Petugas pemadam terkendala banyaknya barang dan bangunan yang mudah terbakar, serta lokasi yang berada di gang sempit yang menyulitkan petugas menjangkau titik lokasi. Api yang diduga berasal dari area dapur dengan cepat melalap seluruh bangunan. Mengetahui kondisi rumah terbakar, pemilik pun histeris hingga jatuh pingsan. Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari kompor yang masih menyala dan ditinggal pemilik rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Reza. Hai Mala, selamat pagi. Pagi, weekend gini memang enaknya ngomongin tentang pesta sepak bola dunia ya. Betul. Apalagi ini tinggal 2 tiket memperebutkan ke semifinal. Tadi udah keluar Spanyol dan juga Prancis. Kemarin Prancis, masih ada 2 tempat lagi begitu ya menuju ke perempat final. Ini menarik banget buat dibahas karena memang ada beberapa prediksi yang menyatakan kira-kira tim saya akan maju atau tidak begitu. Termasuk yang cukup menarik perhatian banyak orang adalah terkait dengan Swiss. Nah, apakah bisa mengalahkan Argentina atau memang Argentina yang sudah digaung-gaungkan untuk sampai ke final? Kalau kata orang sih anak emas FIFA nih Argentina. Kita akan lihat kita akan bahas ya. Kita bahas sekarang ya. Kita hadirkan dulu informasi-informasi lainnya untuk pemirsa. Unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota melumpuhkan 3 dari 4 pelaku curanmor. Ya, pelaku curanmor ini berusaha melarikan diri usai kepergok saat melangsungkan aksinya di Bilangan Alam Sumatera, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Komplotan spesialis pencurian sepeda motor asal Lampung ini berjumlah 4 orang pemirsa saat tengah melakukan aksinya di depan sebuah minimarket. Aparat kepolisian dari unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota melakukan patroli hingga memergoki langsung aksi dari komplotan curanmor tersebut. Pelaku yang berusaha melarikan diri dengan sepeda motor, 3 diantaranya terpaksa dilakukan tindakan tegas yang terukur akibat melakukan perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti ada 4 unit sepeda motor hasil kejahatan serta kunci T. Sementara hingga kini polisi masih terus melakukan pengembangan dari keterangan keempat pelaku yang juga merupakan residivis kasus serupa untuk membongkar jaringan besar spesialis curanmor. Salah satu yang bisa dikembangkan mungkin penadahnya begitu ya. Biasa kalau motor curian pasti ada penadahnya di sana. Iya.
Informasi berikutnya, ada 8 pelaku dalam kasus pembunuhan 3 anggota Polri saat penggerebekan yang dilakukan tepatnya di Desa Tumbang Kelemei berhasil ditangkap. 3 diantaranya ditangkap usai kabur ke Samarinda. Tim gabungan Polda Kalteng dan Bareskrim Mabes Polri berhasil mengamankan total 8 orang geng narkoba di Katingan yang diduga terlibat dalam penyerangan, penyiksaan hingga pembunuhan terhadap personil Satres Narkoba Polres Katingan di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan. Dari 8 orang yang telah ditangkap, total 5 telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari 5 tersangka tersebut, polisi berhasil mengamankan 1 senjata api rakitan dan beberapa senapan angin. Sementara itu, 3 pelaku lainnya baru saja diringkus pada Jumat malam di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan kini masih dilakukan pendalaman oleh aparat gabungan. Ya, dan 3 orang pelaku pembunuhan terhadap 3 anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur, tiba di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, ketiganya dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk mendapatkan perawatan usai ditembak karena melakukan perlawanan. Ketiga pelaku diringkus dalam operasi gabungan di tempat persembunyiannya di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Salah satu pelaku berinisial B merupakan bandar narkoba yang turut terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Polres Katingan. Polisi juga menyita senjata tajam berupa mandau yang dilakukan ataupun yang digunakan ya untuk melakukan perlawanan. Kita ke update mengenai kasus Dr. Ica, di mana keluarga Dr. Ica ini memenuhi panggilan penyidik Polda NTT terkait dengan dugaan intimidasi yang dialami oleh Dr. Ica. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Direktorat PPA dan PPO Polda NTT dengan didampingi 3 kuasa hukum. Pemeriksaan difokuskan pada dugaan intimidasi yang terjadi di Rumah Sakit Leona Keva Menanu saat Dr. Ica berupaya menyelamatkan nyawa seorang pasien yang tergigit ular berbisa. Keluarga Dr. Ica yang turut dimintai keterangan yakni kedua orang tua dan kekasih Dr. Ica. Keluarga baru memenuhi panggilan penyidik usai menyelesaikan ritual adat terkait kematian Dr. Ica. Ya, kita ke informasi berikutnya. Seorang balita berusia 4 tahun tewas setelah tercebur ke dalam sumur tua. Diduga korban luput dari pengawasan saat dititipkan kepada pengasuhnya. Petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi melakukan evakuasi terhadap seorang balita yang tercebur ke dalam sumur tua di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat korban yang dititipkan kepada pengasuh diduga luput dari pengawasan. Korban kemudian bermain di sekitar lokasi dan tercebur ke dalam sumur. Proses evakuasi berlangsung selama lebih dari 3 jam. Petugas sempat mengalami kendala karena terdapat gas berbahaya di dalam sumur yang membahayakan tim penyelamat. Untuk menjamin keselamatan, petugas menggunakan peralatan pernapasan beroksigen saat melakukan evakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga setelah menjalani autopsi. Hingga kini Polsek Serang Baru, Polres Metro Bekasi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa tersebut. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di Indonesia. Proyek strategis ini untuk mendukung ketahanan pangan dan juga energi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Presiden Prabowo Subianto secara serentak meresmikan 5 bendungan di 4 provinsi di Indonesia. Total anggaran kelima bendungan itu mencapai 9,79 triliun rupiah. Peresmian digelar secara langsung di Bendungan Meniting di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sementara keempat lainnya diresmikan secara hybrid, yakni Bendungan Keureuto dan Rukoh di Aceh, Bendungan Jelatah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Dalam sambutannya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa mengedepankan kepentingan rakyat untuk kemakmuran dan menjaga persatuan. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Tetapi pendahulu saya semua berjasa. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, berfikirlah untuk bangsa, berfikirlah untuk rakyat, berfikirlah untuk kebaikan semua, berfikirlah untuk seluruh keluarga besar, seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan bangsa, kebangkitan bangsa bukan jatuh dari langit. Kemakmuran tidak ada di pohon jatuh dari langit, tidak. Kemakmuran kerja besar, kerja keras, kerja bersatu. Kelima proyek bendungan yang dibangun dalam kurun waktu 2015 hingga 2025 ini dirancang untuk membawa dampak masif bagi ketahanan pangan, penyediaan air bersih, pengendalian bencana, serta swasembada energi hijau. Tim TV One mengabarkan. Ya, kalau tadi agenda Presiden, ini agenda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat pagi. Ya, salah satu titik yang dikunjungi Wapres Gibran adalah meninjau proyek revitalisasi pembangunan Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggrisan yang ada di Kecamatan Banyuwangi. Dua bangunan bersejarah tersebut saat ini telah direvitalisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan akan dijadikan pusat perbelanjaan yang menyatu dengan kawasan wisata heritage. Saat ini progres pembangunan sudah 100% dan rencananya akan segera diserahkan operasionalnya kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, Wapres Gibran juga mengunjungi tempat pelelangan ikan, TPI Muncar, dan menerima langsung aspirasi serta keluhan dari masyarakat. Kita kabar lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan di Solo Raya pada Kamis malam. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan adalah 9 orang yang salah satunya merupakan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Perkembangan rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim melakukan pemeriksaan awal terhadap sejumlah 18 orang di Polresta Surakarta. Kemudian dari 18 orang tersebut, hari ini rencana dibawa 9 orang diantaranya. Kloter pertama tadi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, sejumlah 4 orang. Salah satunya adalah Bupati Sukoharjo, dan 3 orang lainnya merupakan ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansa buka suara soal penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tipidkor-Polri terhadap sejumlah lokasi terkait pengusutan perkara korupsi. Febri menegaskan bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus akan menghormati setiap proses penegakan hukum. Akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat.
untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut. Makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini untuk jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampisus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Saya juga tidak paham ada kaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan. Baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya. Sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya, jadi untuk blackout, lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya rekan. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Sementara itu komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas atas proses penegakan hukum yang dilakukan Kortas Tipit Korpori, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Japitsus, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febri Adriansyah, mundur dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita akan ajak Anda untuk jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali untuk membahas kasus di mana sudah 1 tahun sejak Mosa Aksilia Gunarsa, remaja asal Kabupaten Semarang, dilaporkan hilang setelah berpamitan keluar rumah. Kami akan bahas sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dipicu sengketa lahan, lansia di Palembang, Sumatera Selatan letuskan 4 peluru ke seorang petani. Setelah hampir 2 pekan kabur, akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh tim gabungan saat akan pergi ke persembunyiannya menuju Provinsi Riau. Peristiwa penembakan ini bermula antara korban dan pelaku yang berselisih paham terkait pekerjaan lahan garapan di Desa Sungai Batang, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Oki. Perselisihan tersebut, pemirsa, menyebabkan korban terkena 4 kali tembakan dan saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Kita ke kabar lainnya, sudah 1 tahun sejak Moza Aksilia Gunarsa, remaja asal Kabupaten Semarang, dilaporkan hilang setelah berpamitan keluar rumah. Hingga kini keluarga masih terus berharap dan berupaya untuk mencari keberadaannya. Masih menyimpan harapan yang sama. Remaja asal Kabupaten Semarang itu belum kembali sejak berpamitan keluar rumah pada 25 Juni 2025 lalu. Saat itu, Moza berpamitan kepada orang tuanya dengan alasan mengantar laptop di kawasan Tembalang, Kota Semarang. Namun sejak sore hari, keluarga kehilangan kontak dan hingga kini keberadaannya belum diketahui. Berbagai upaya pencarian telah dilakukan bersama kepolisian. Sejumlah petunjuk sempat ditemukan, termasuk dokumen identitas dan telepon genggam. Namun, seluruh temuan itu belum mengungkap keberadaan Moza. Dan dia waktu pergi pun pamit baik-baik dan kita tidak ada konflik. Dan Moza tidak sedang meminta sesuatu yang istilahnya tidak kami tidak ada masalah. Tidak ada masalah pokoknya. Semuanya baik-baik saja. Kita waktu itu pagi masih ngopi bareng sama-sama. Motor masih bawa, belum kembali. Yang masih ditemukan itu KTP dan SIM di awal itu di Dr. Cipto sebelum upgris itu, Terus waktu itu terus ada informasi dari kepolisian kalau HP-nya ditemukan dibawa seseorang. Selama setahun terakhir, keluarga terus menyebarkan informasi melalui media sosial dan menelusuri berbagai petunjuk yang muncul. Di tengah penantian panjang, mereka tetap berharap Moza dapat kembali pulang dengan selamat. Bagi keluarga, waktu telah berjalan selama 1 tahun, namun harapan untuk bertemu kembali dengan Moza belum pernah berhenti. Aditya Bayu, TV One, Semarang, mengabarkan. Dan kami langsung terhubung bersama dengan ayah Moza, Singgih Datia. Selamat pagi, Pak Singgih. Selamat pagi Kak. Pak Singgih, sudah 1 tahun keluarga berusaha untuk mencari Moza. Beberapa hari terakhir informasi terkait dengan pencarian terhadap Moza ini memang ramai diperbincangkan, termasuk juga di sosial media. Apakah dalam beberapa hari terakhir ada informasi terbaru? Untuk beberapa informasi terbaru, setelah beberapa media datang di kita dan menghubungi kita, ada informasi beberapa petunjuk yang baru kalau di sekitar Klaten ada yang pernah melihat motornya juga beberapa kali di sebuah angkringan. Lalu ada juga informasi yang masuk dia sudah ada di Jakarta Pusat dengan seseorang yang kita tidak kenal, tapi informasi itu tetap kita sampaikan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sampai saat ini kita juga masih menunggu kabar juga. Iya, Pak Singgih, dari informasi-informasi yang diperoleh selama ini terkait dengan keberadaan Moza, apakah ada petunjuk yang kemudian bisa menjadi titik terang bahwa Moza ini memang masih ada dan kemudian bisa ditemukan? Saat ini kami sekeluarga masih yakin dan berdoa selalu Moza itu masih ada dan sehat di luar sana. Kalau untuk petunjuk belum ada yang pasti, tapi tetap kami yakin kalau Moza masih sehat di luar sana. Baik, Pak Singgih, tadi ada sempat bilang bahwa ada informasi terkait
keberadaan Moza di Klaten. Ada juga yang bilang melihat Moza di Jakarta. Itu kapan informasinya? Apakah memang mereka melihat Moza dalam beberapa hari terakhir ini? Kalau untuk itu masuk dari informasi dari sosial media TikTok dan Instagram, beberapa akun menyebutkan bahwa dia melihat motor tersebut di sekitar Klaten, di dekat pabrik gula Gondang, itu ada angkringan, dan motor itu sering lewat di daerah situ dan sering jajan di angkringan tersebut. Itu malam hari waktunya katanya. Tapi untuk pastinya masih tetap kita sampaikan kepada kepolisian. Terus untuk yang di Jakarta Pusat, ada akun yang menyebutkan sontar dia ramai menyebutkan kalau Moza berada di Jakarta Pusat, tapi untuk kepastiannya kita belum ada kabar selanjutnya. Ya, Pak Singgi, apakah dari informasi itu tidak ada kemudian yang mengirimkan misalnya foto kepada Anda pada saat melihat keberadaan Moza? Tidak ada, belum ada. Belum ada. Baik, kalau kita review sedikit ke belakang, Pak Singgi, memang sebelum kepergian Moza yang terakhir dari rumah itu, apakah ada kecurigaan dari Anda bahwa Moza ini akan pergi untuk jangka waktu yang cukup lama, atau memang seperti biasa saja pamit untuk keluar rumah? Biasa aja, pamit seperti biasa dari rumah, seperti biasa dia pamit. Dia memang kalau pergi selalu pamit, terus sampai lokasi dia selalu memberikan foto lokasi tempat dia yang dikunjungi, sampai rumah kembali dia juga memberikan kabar kalau sudah sampai rumah. Tapi pada waktu kepergian tersebut, Moza hanya memberikan pamit untuk keluar rumah nganter informasi yang sampai saat ini, tapi tidak pernah memberikan informasi sampai lokasi ataupun pulang. Jadi hanya sekedar pamit. Dan kondisinya kami pamit baik-baik, tidak ada konflik apapun, tidak membawa barang pakaian atau apapun, dia hanya membawa identitas dan HP saja. Dan juga motor yang dipakai sampai saat ini belum ketemu. Oke, Pak Singgi, kami harapkan memang setelah berbicara dengan kami ada informasi terbaru yang didapatkan oleh keluarga. Mungkin Bapak juga bisa menjelaskan bagaimana dengan ciri fisik dari Moza sendiri, tingginya berapa, apakah ada tanda lahir yang bisa terlihat, mungkin ada informasi-informasi terbaru yang nanti bisa didapatkan oleh keluarga. Ya, Moza dengan tinggi sekitar 160-an, 165-160-an, berbadan kurus, kulit sawo matang, nggak terlalu gelap, terus ada tanda lahir di sebelah kiri mata berbintik, dia rambutnya keriting dan dia selalu memakai jilbab. Terus untuk tanda lainnya di sebelah kaki kanan ada luka bakar kena api dulu waktu kecil, sampai sekarang masih ada. Kalau untuk tanda lahir yang lainnya hanya itu saja. Oke, Pak Singgi, ini kan sudah setahun Anda mencari anak Anda Moza dan juga dibantu oleh kepolisian. Sejauh ini bagaimana kemudian Anda melihat upaya pencarian yang dilakukan oleh kepolisian? Apakah juga sudah maksimal dalam membantu pencarian dari Moza? Kalau dari pihak kepolisian, setiap kali kami memberikan informasi, mereka memberikan tanggapan, dan untuk yang terakhir kita dapat informasi yang waktu ke Jombang itu mereka juga melaksanakan. Saya mendampingi juga sampai sana, dan ternyata dengan hasil yang belum sesuai yang kita dapatkan, tapi polisi tetap masih sampai saat ini berkomunikasi dengan kita dengan baik. Pak Singgi, selain dari kepolisian, pasti juga Anda bersama dengan keluarga juga berusaha untuk mencari Moza begitu. Sudah daerah mana saja yang Anda dan juga keluarga kunjungi dalam upaya pencarian Moza ini? Yes. Untuk saya sekeluarga sendiri sudah jalan ke Indramayu, karena dulu beberapa kali ada informasi di sana, tapi juga belum dapat hasil. Terus kita ke Solo, terus yang ke Semarang, tentunya kita beberapa kali ke Semarang, karena kejadiannya itu Semarang kita sering kali, masih setiap hari kita paling tidak tetap jalan ke Semarang. Lalu yang terakhir kemarin kan Jombang, dan untuk beberapa tetangga, saudara yang di luar kota, mereka tetap juga membantu, terutama untuk di daerah Jogja, terus saudara yang ada di Batu Raden, Purwokerto juga semuanya juga membantu.
Pak Singgi, jika Terutama juga yang seandainya di Tangerang juga ada, tantenya muda itu aktif juga. Oke. Baik, Pak Singgi, jika seandainya Mosa menyaksikan tayangan Apa Kabar Indonesia pagi hari ini, apa yang ingin Anda sampaikan kepada Mosa, Pak Singgi? Tetap pulang kepada keluarga yang sebenarnya yang di sini. Kakak Moza belum waktunya di luar. Keluarga tetap menunggu dia pulang dengan baik, selamat dan sehat tentunya. Saya yakin Moza pasti pulang. Baik, kami juga harapkan ada informasi terbaru. Pak Singgi, terakhir mungkin Anda bisa berikan nomor telepon yang bisa dihubungi ketika memang pemirsa kita mendapatkan informasi terkait dengan Moza, jika Anda berkenan, Pak Singgi. Nah, nomor kami bisa menghubungi 081 724 3392. 24 jam saya siap membalas nomor itu. Boleh sekali lagi, Pak Singgi? 081 724 3392. Baik, terima kasih banyak Pak Singgi Datya sudah sudah mau berbagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Harapan kami Mosa ini segera ditemukan. Baik. Ya, terima kasih. Amin. Ya, sehat selalu Pak Singgi. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Amin. Ya, kami akan kembali usai jeda dengan informasi di mana Prancis dan Spanyol ke semifinal. Siapa yang akan meraih 2 tiket terakhir? Kita bahas sesaat lagi. Ya, persaingan menuju gelar juara Piala Dunia ini semakin panas ya. Prancis dan Spanyol sudah memastikan tempat di 4 besar. Siapa kira-kira yang akan menyusul? Masih ada 2 tiket. Apakah akan ada kejutan lagi atau kembali nih tim-tim tradisional yang akan mengisi 2 tiket itu? Sesuai dengan prediksi orang-orang, anak emas FIFA pasti akan lolos nanti ya. Kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada M. Nigara dan juga Gita Suwondo, pengamat sepak bola. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Om Nik, Bung Gita. Saya ke Bung Gita dulu. Bung Gita, kita bahas soal Spanyol dan juga Belgia. Apa yang menarik dalam pertandingan ini? Sebenarnya kalau agak mengejutkan adalah Belgia mampu bukan mengimbangi ya. Artinya mereka bisa colong gol juga untuk 1-1 walaupun mereka hanya punya 1 peluang di babak pertama, 1 peluang di babak kedua. Mungkin perbedaannya adalah Spanyol punya Mikel Merino ya. Super sub, dia datang dari bangku cadangan 2 kali dia sudah melakukannya lawan Portugal. Jadi kalau saya bilangnya ini apa ya, serial retirement killer artinya. Kenapa? 2 tahun lalu kan dia mempensiunkan Toni Kroos. Beberapa hari yang lalu dia mempensiunkan Cristiano Ronaldo. Tadi malam dia mempensiunkan Kevin De Bruyne dari tim nasional. Jadi nggak tahu apakah mereka akan main lagi. Tapi untuk sementara kan 3-3-nya dipensiunkan oleh Mikel Merino. Jadi kelebihannya mungkin adalah Spanyol penguasaan bolanya oke. Mereka mampu main lambat, main cepat, tapi mereka punya killer di depan yang datang dari bangku cadangan. Tidak pada saat mereka bermain dengan starting line up mereka. Tapi mereka punya pemain-pemain seperti Mikel Merino yang bisa menentukan di akhir-akhir pertandingan, itu aja. Iya, kalau kita lihat kan pertandingan Spanyol tadi ada bola rebound juga ya. Iya, 2 kali ya. Gol ya. Terus bola pertama juga second ball juga. Kalau Anda melihat memang ini kedisiplinan tim Spanyol kah untuk bisa melihat celah atau ruang ketika ada rebound seperti ini kemudian dikonversi menjadi gol atau seperti apa? Kalau saya lihat sih Spanyol ini kan kalau dari data statistik nih ya, recovery ball mereka itu dari keseluruhan tim termasuk yang paling bagus. Prancis itu recovery ballnya itu 9 detik. Kalau kita bicara Spanyol itu 10 detik. Brazil bahkan 7 detik. Cuma Brazil abis rebut bola tuh bingung mau ngapain. Kalau yang 2 ini rebut bola mereka berbuat sesuatu. Dan mereka banyak sekali pemain yang bisa buka peluang. Kemarin kan Thibaut Courtois ya bagus sekali penjaga gawang Belgia itu. Disiplin juga lini belakang Belgia itu yang membuat mereka hanya bisa bikin 2 gol. Tapi harus cedera ya? Tapi dia cedera. Kemudian kan Lamens itu sebenarnya bagus bersama Manchester United. Tapi kan baru main 17 menit kemarin. Belum main banyak di Piala Dunia.
ini debutnya dia juga di Piala Dunia. Kemarin itu kan terlepas gol pertama itu rebound yang coba diselamatkan oleh Courtois. Kemarin itu memang salah tangkap dari Lamens sehingga mau tidak mau itu dimanfaatkan oleh Mikel Merino itu aja. Oke. Selain di lapangan, ini banyak faktor juga yang menjadi bahasan orang-orang gitu ya. Bung, kalau misalnya kita bahas mengenai komersialisasi yang diduga dilakukan FIFA nih, apa saja yang bisa dibahas sebenarnya di sana? Bukan diduga, emang faktual. Jadi kelihatan juga banyak banget ya. Iya, jadi menurut saya ini adalah sepak bola, ini Piala Dunia pertama di mana full komersial gitu ya. Jadi nggak salah, nggak, karena memang perkembangan dunia seperti itu gitu. Dan Infantino memanfaatkan itu dengan baik ya. Bayangkan ini prediksi yang akan diterima oleh FIFA kan 400 triliun, sesuatu yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Karena sekarang timnya lebih banyak, kemudian sponsornya lebih banyak gitu. Jadi dengan posisi seperti itu memang sekarang ini sudah bergeser ke bisnis. Jadi bukan lagi sepak bola ansih sepak bola gitu. Jadi bukan lagi Piala Dunia yang mengedepankan sportivitas footballnya, tetapi bagaimana komersial ini bisa dijaga gitu. Misalnya saya nggak menuduh, nggak pingin menuduh gitu. Misalnya orang berpikir bahwa Iran kalah itu karena apa? Yang sponsor kan banyak dari benderanya Israel gitu. Kan nggak mau dong Iran gitu. Nah, saya sekali lagi saya nggak mau menuduh, cuma gambarannya kayak gitu. Jadi kalau seandainya Iran nggak lolos, ya memang sponsor maunya nggak lolos. Mungkin seperti itu. Itu yang tergambar. Dan ini juga nggak bisa dinafikan oleh FIFA karena kita kasat mata melihat semua itu gitu loh. Nah, contoh misalnya lagi, meskipun sudah disanggah oleh Infantino sendiri, Trump kan udah ngomong, saya nelpon dan kejadian itu. Nggak salah. Memang saya di Komisi Disiplin PSSI nggak salah mengundurkan itu. Pasalnya ada untuk bisa menangguhkan hukuman gitu ya. Kan kartu merah pasti kartu merah langsung dan kartu merah nggak langsung. Kartu merah langsung itu pasti satu pertandingan. Jadi satu pertandingan nggak main, satu lagi nggak main gitu. Nah yang ditundakan yang ini gitu. Bisa bukan nggak, tetapi nggak lazim. Nggak lazim. Makanya orang marah gitu. Makanya orang nyerempetin ke persoalan bisnis dan sebagainya. Karena memang Amerika yang paling banyak menghasilkan untuk itu gitu. Berarti sebutan soal anak emas FIFA ini benar-benar bisa kejadian untuk Argentina. Saya pikir karena memang iya. ada pengaturan dari sponsor juga. Iya, saya kira itu. Kenapa? Contohlah, FIFA juga belum pernah menyertakan wasit yang bertugas di perempat final adalah wasit yang negaranya lolos ke perempat final. Ya kemarin Perancis lawan Belgia wasitnya Argentina semua. Kalau orang kemudian berkata, oh ini untuk menjaga Perancis supaya nggak lolos, kan bisa orang menuduh berpendapat seperti itu gitu ya kan? Karena nggak lazim apa yang dilakukan, bahkan sebelumnya sudah ditentukan wasit-wasit yang bertugas yang lain, tetapi kemudian oleh FIFA dibatalkan, diganti oleh wasit-wasit dari Argentina. Bahkan VAR-nya pun belum pernah loh satu pertandingan wasit lapangan dan wasit VAR itu satu negara belum pernah. Nah, ini terjadi gitu loh. Iya, kalau di babak 16 dan babak 8 ini kan memang banyak drama dan kontroversi ya, apalagi juga terkait dengan VAR, terkait dengan wasit. Kalau 4 besar nanti Om Nigara melihatnya masih ada potensi drama dan kontroversi kah? Sepanjang Piala Dunia masih berputar, saya kira drama itu pasti terus berlangsung gitu ya. Ya kan jadi susah juga nih kita. Kadang-kadang orang berpikir gini, ini yang juara dunia nanti Argentina nih gitu. Untuk itu dijaga. Kan ada kepentingan nih untuk itu. Sama dengan di Indonesia dulu bukan sekarang, dulu. Ini juara nih si ini, maka semua jalan dimulusin ke arah situ. Gitu. Saya ngalamin, gitu. Bukan yang sekarang, yang dulu. Gitu. Kan ngalamin saya tuh. Gitu. Meskipun kita melihat langsung ya pertanyaannya, gimana? Tapi kalau ngeliatnya gini, kemarin kan memang ada dugaan bahwa kok wasitnya 5-5-nya dari Argentina, wasit, asisten wasit. Wasit keempat, bahkan asisten wasit keempat juga, wasit VAR bahkan, ya hanya asisten wasit VAR yang dari Uruguay. Tapi kan balik-balik lagi, Perancis nggak bisa digituin, mereka nggak bikin kesalahan satupun, sehingga tidak ada ya kesempatan bagi, walaupun misalnya dituduh diharuskan melakukan keuntungan buat lawannya Perancis, Maroko, nggak ada kesempatan buat itu karena Perancis tidak membuat error sama sekali di pertandingan itu. Jadi balik-balik lagi, kalau timnya bagus ya oke. Kemarin kan yang kontroversi itu kan Mesir lawan Argentina ya. Ada tuduhan bahwa mengemaskan Argentina. Tapi balik-balik lagi, kemasukan 3 gol dalam 11 menit yang terjadi pada Mesir itu, kan? Ya ada kesalahan Mesir juga. Artinya mereka unggul 2-0 kan,
Bang Nik tahulah bahwa keunggulan 2-0 di sepak bola kan paling bahaya ya. Yaitu kita terlena, kemudian lawan kita jauh lebih kuat, itu yang membuat ya anak emas mungkin, tapi anak emas itu bisa dipatahkan kalau lawannya emang bagus. Nah, tadi itu terkait dengan Mesir ya. Sekali lagi nih karena saya komdis, memang ada adegan menginjak gitu. Cuma kalau di-compare ke Messi melakukan injakan pada saat laga di grup ya lawan Aljazair kan nggak dapat kartu. Kenapa ini? Atau yang berikutnya Titipan sponsor. ya saya nggak ngomong itu ya. belum tentu ya. Atau yang berikutnya yang adegan apa salah yang kena kemudian dia counter jadi gol Argentina. Kenapa yang itu enggak gitu? Nah, jadi itu kenapa yang itu pakai VAR, yang ini enggak pakai VAR gitu? Kan itu jadi persoalan juga. Meskipun demikian, semua yang menentukan wasit tengah. Oh, wasit VAR tuh mengatakan begini-gini, kata wasit tengah enggak gitu. Ya orang suka keliru, dianggap VAR ini sebagai penentu, enggak. Penentunya tetap wasit yang di tengah. Yang di sini cuma ngasih info, ini begini adegannya, ini begini. Kalau wasit tengah itu ragu, dia bisa ngelihat gitu. Kalau wasit lihat kalau wasit tengah enggak, dia enggak. Jadi penentunya tetap wasit tengah. Iya, pengambil keputusan tetap wasit tengah. Bukan cuma pengambil keputusan, yang menentukan mau ngelihat VAR itu ya wasit tengah. Bukan sana VAR bisa wasit VAR mengatakan, ayo lihat VAR. Gitu. Kalau wasit tengah enggak, saya cukup, saya percaya sama saya cukup. Udah selesai. Oke, tapi di luar spekulasi itu kalau kata Bung Gita tadi kalau timnya bagus ya tetap Prancis. Mungkin bahas Prancis nih karena udah lolos ke babak 4 final nih. Seperti apa Bung Gita nanti Prancis? Apakah memang ini Prancis tim yang solid atau karena ada Mbappe di dalamnya? Nanti kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Prancis dan Spanyol sudah lolos ke babak 4 besar, keduanya membuktikan konsistensinya di turnamen besar ya. Apakah sebenarnya kunci dari keduanya masing-masing Prancis maupun Spanyol, dan apa yang kemudian lebih cocok nanti keluar sebagai juara untuk ke final? Kalau kita bicara Prancis sebenarnya ini era Piala Dunia mereka kan sudah dimulai dari mereka juara dunia tahun 98. Sempat terhenti lah 2010 mereka nggak lolos dari grup, 2002 enggak. Tapi 3 edisi terakhirnya mereka juara, runner up, dan sekarang kemungkinan masuk final lagi besar. Artinya mereka konsisten dalam Mbappe lah terutamanya. 3 Piala Dunia terakhir kan kita kenal Mbappe, 4 gol di 2018, 8 gol 4 tahun lalu, dan sekarang sudah 8 gol juga. Jadi seluruh pemain ini kalau kita lihat semuanya 4 di depan itu kayak nggak ada lawannya ya. Mungkin lawannya hanya Spanyol. Kenapa? Karena Spanyol punya punya kemampuan untuk memperlambat tempo permainan, dan ini yang jadi kunci mereka. Tahun lalu kan mereka ketemu di Euro Nations League semifinal, itu Spanyol di babak pertama leading 5-1 sebelum kemudian diperkecil Prancis 5-4. Artinya saya sih mengharapkan ini pertarungan yang akan sangat seru sekali ya. Jual beli serangan, jual beli gol dan segala macam. Ini seperti final duluan ya? Iya, seperti final duluan. Tapi dari drawing kan udah kelihatan ya. Kalau mereka jadi juara grup mereka akan ketemu. Itu yang mungkin yang membuat mereka tidak ketemu di final. Tapi ini benar-benar menjanjikan semifinal yang sangat ideal sekali. Dan kalau kita lihat perjalanannya kan mereka Spanyol baru kemasukan 1 gol tadi pagi itu pada saat Belgia memasukkan gol. Kemudian kalau Spanyol baru kemasukan 2 gol. Tapi dari sisi pernah keteteran nggak? Iya, Spanyol kan pernah keteteran juga lawan Tanjung Verde, nggak bisa bikin gol. Kalau kita bicara Prancis, bahkan lawan Senegal babak pertama mereka kan ditekan Senegal. Kemudian lawan Norwegia yang cadangan pun di babak kedua mereka ditekan. Jadi ada sisi-sisi kelemahan juga dari dua-duanya yang harus dimanfaatkan oleh salah satu dari keduanya di hari Selasa nanti. Oke, Bung Nigara, kalau kita bicara soal Norwegia melawan Inggris akan seperti apa? Ini juga salah satu pertandingan yang lumayan seru. Ya, secara formal mereka baru 2 kali ketemu dan Inggris menang dua-duanya. 2-0 juga, 1-0 gitu ya. Jadi kalau kita komparasi dengan yang sekarang, bagaimana sekarang? Ini agak subjektif karena kita karena suka Haaland nih Om Nik ya. Kita nih pendukung Haaland gitu ya. Semua subjektif semua. Kan, karena kita pendukung Haaland jadi keinginannya Norwegia gitu. Apalagi ada itu cerita-cerita yang udah 3 Piala Dunia ya gitu ya. Yang Jepang dikalahkan oleh satu negara itu dikalahkan oleh negara lain, maka negara ini yang jadi juara. Nah, kemarin Jepang kalah dari Brazil kalah dari Norwegia. Norwegia lah. Tapi apa bisa seperti itu? Nah, itu juga jadi persoalan gitu. Cuma kalau saya mengamati bagaimana jalannya Norwegia, ini juga unik Norwegia. Mainnya bisa pelan-pelan, tahu-tahu kayak gitu. Ketika lawan Brazil kayak kan
Haaland kayaknya santai-santai, toto truk masuk gitu, ya. Jadi itu juga keunggulan yang nggak bisa kita abaikan gitu loh. Jadi kalau Inggris memang main bolanya cepet gitu. Nah kalau ini Norwegia diajak main cepet 100% apa dia mampu apa enggak gitu. Itu juga jadi persoalan. Nah, Cuma kalau harapan sekali lagi harapan maunya Norwegia gitu. Mudah-mudahan ya Haaland ini. Semoga sejalan dengan harapan sponsor ya. Tapi partai lainnya ada Argentina melawan Swiss. Kalau ini kira-kira siapa nih? Ya kasat mata Argentina lah, nggak lepas soal anak emas atau anak tiri ya. Karena dari 3 kali ketemu Swiss belum pernah menang lawan Argentina. Ya, 3 kali Argentina menang. Dan secara teknis Argentina di atas Swiss sekarang. Apalagi ini adalah tahun terakhir Messi ya. Messi juga pingin selain Argentina kembali juara, dia juga pingin menjadi top skor gitu. Jadi ini tantangan yang sangat luar biasa. Dan menurut saya merata gitu. Nah bedanya Ronaldo dengan Messi, Messi bisa ngangkat tim, Ronaldo nggak bisa ngangkat tim. Nah kenapa? Karena orang bertumpu pada Ronaldo. Kalau di Argentina nggak bertumpu pada Messi. Gitu, Messi bisa jadi mesin gol. Itu jadi fakta yang nggak bisa kita abaikan. Gitu. Oke, Bung Gita, kalau misalnya memang sesuai dengan prediksi kita begitu ya, Norwegia melawan Argentina nantinya akan seperti apa ini? Dua-duanya fansnya banyak, tapi apakah anak emas tadi juga bisa jadi faktor lain? Saya nggak tahu. Gitu. Kalau bicara yang semifinal, perempat final ya, Swiss lawan Argentina tadi nyambung Bang Negara. Artinya gini. Satu kan dianggap sebagai anak emas, tapi kan Switzerland itu sarangnya FIFA. Terus Gianni Infantino tuh orang Swiss, keturunan Italia jadi warga negara Swiss. Apakah kan dia sudah prediksi juga Argentina bakal ke final. Tapi balik-balik lagi, Swiss itu kan 2 tahun tidak terkalahkan. Dan Swiss itu yang menariknya adalah tidak pernah ketinggalan dari lawan-lawannya. Nah, Argentina ini kan jagonya ketinggalan, kemudian membalikan keadaan. Nah, ini akan seru sekali ya siapapun yang ini. Kalau Swiss sampai ketinggalan, mereka akan keteteran karena mereka belum pernah mengalami hal ketinggalan dalam 2 tahun terakhir. Tapi balik lagi, kualitas milik Argentina jelas. Bukan saja Messi, tapi seluruhnya. Kemarin kan gol ketiga lawan Mesir itu kan kerjasamanya Lautaro Martinez dan juga Enzo Fernandez. Nggak ada Messi-nya di situ. Ya, kalau mau seru sih memang yang lolos Norwegia dan Swiss. Itu seru tuh. Ada juara baru ya? Ada kemungkinan juara baru. Ya ada kemungkinan baru kan. Meskipun agak sulit sepertinya ya. Sulit. Tapi kalau Anda lihat kan Argentina kemarin juga tidak mulus nih jalannya menuju ke perempat final saat Tanjung Verde, kemudian saat Mesir. Kira-kira dengan Swiss juga akan begitu juga kah laganya? 2 laga terakhir kan menggambarkan pertahanan mereka rentan juga ya. Artinya Emilio Martinez juga nggak sesigap 4 tahun lalu pada saat dia sangat luar biasa. Tapi kalau sampai diajak ke adu penalti kan Argentina sama kayak Jerman ya, jago adu penalti juga. Tapi kemarin balik-balik lagi Jerman akhirnya kalah adu penalti, Argentina mungkin juga bisa kalah adu penalti. Tapi ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik itu tadi karena dua-duanya punya kesempatan dan kalau kita lihat rentannya pertahanan Argentina yang 2 kali berturut-turut kena duluan dari Mesir, kemudian sempat kerepotan lawan Tanjung Verde, jadi saya pikir itu bisa dimanfaatkan oleh Swiss. Pertahanan Swiss kan juga bagus juga. Bu Negara, kalau kita bicara soal teknologi ini kan juga jadi salah satu bahasan begitu ya. Dibilang teknologi terlalu canggih, drama-drama di lapangan hijau ini sudah tidak bisa banyak dimainkan. Ada faktor emosionalnya udah nggak ada. Di satu sisi saya setuju. Saya setuju tuh. Kenapa? Karena tangan Tuhan udah nggak bisa lagi. Ya sekarang. bukan cuma itu. Saya setuju pemain ini kan pemain bola ini kayak aktor. Nggak kena apa-apa kayak kaki dipotong. Wah kan kayak itu tuh udah nggak bisa lagi gitu. Buang waktu segala macam udah nggak bisa. Dari satu sisi saya setuju itu. Dengan begitu maka cuma tetap aja semua wasit yang nentuin gitu. Nah, ini maaf nih ya, saya jadi komisi disiplin sering bermasalah dengan soal wasit, kepemimpinan wasit. Ini perlu diperbaiki. FIFA juga perlu memperbaiki wasit-wasitnya gitu. Karena kasat mata kita lihat kok adegan yang ini nggak apa-apa, kok kenapa yang itu dia free kick gitu, kenapa dikasih kartu itu juga jadi persoalan. Jadi di samping itu bola udah pakai chip kan, makanya ketika apa yang Portugal itu yang kan karena chipnya nggak mengatakan kena gitu. Kalau chipnya mengatakan kena nggak offside itu. Karena kata pemain belakang kesundul dia udah nggak offside, tapi karena nggak langsung bola jadi offside gitu. Itu juga nggak bisa disanggah gitu.
Dan kita senangnya itu bola Fuchs kita gitu. Dan sebetulnya dari tahun 74, 78 final bola kita gitu loh. Nah, Masih ada andilnya ya? Iya, cuma kan kayak kemarin Pak Presiden bilang, saya resah nih, belum ke Piala Dunia. Nah, gitu. Pak Erik, nah itu pesan Presiden. Pak Erik jangan lupa ya, pesan Presiden itu. Ya, tapi emang tahun 30 mudah-mudahan lah ya kita bisa masuk. Apalagi 64 finalis gitu. Banyak peluang. Ya mungkin kita dapat, kalau sekarang kan 8,5 tiket di Asia nih. Mungkin jadi 11 kali. 12 bisa. 12 ya. Jadi kalau 12 itu kemarin kita putaran ketiga urutan keempat kan. Itu kan ada 3 lolos. Jadi 3 kali 4 12 kita udah langsung lolos. Harusnya bisa lah ya. Bisa. Asal jangan kita jadi urutan kelima ya nanti. Enggak lah, saya kira kita juga nih ngelantur dikit nih soal naturalisasi. Jerman aja pakai 8. Kenapa kita mesti ragu-ragu? Kita darahnya Indonesia, ada darah Indonesianya tuh anak-anak Belanda di sana. Iya kan? Nih ini hitam-hitam semua nggak ada, tapi memang dia lahir di sana. Itu ini bukan sarkasme, bukan ini gitu loh ya. Jadi emang nggak ada masalah lah itu naturalisasi, siapapun boleh membela Indonesia. Oke, Om. Jawaban singkat. Final Ya Perancis lah. dengan Norwegia. Bung Gita. Final Spanyol, dengan Inggris. nggak ada Argentina nih, nggak ada anak emas. Kita nantikan nanti gimana hasilnya ya. Bung Gita terima kasih, Bung Nigara juga terima kasih. Sama-sama. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi terkait dengan Iran yang mengklaim telah menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh